Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semanggi. Sekarang sama saya Arjun Anggara Putra dari tim marketing Talkshow Pusat dan semua rekan-rekan saya. Yang sebelah kanan. Halo, aku Rosa dari tim marketing Pusat juga. Halo, aku Kumai dari tim Putri Casing. Oke, seperti biasa kali ini kita mau bahas atau membedah buku yang jarang dibedah ya, yaitu Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Cara mendapatkan posisi yang benar-benar Anda inginkan. Nah, ini mungkin posisi apa? Kalau di kita mungkin bisa di breakdown untuk posisi di jabatan sebuah perusahaan. Di sini dijelaskan di poin pertama. Tentukan dengan pasti jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Jika pekerjaan tersebut belum ada, Anda mungkin dapat menciptakannya. Dari Mbak Rosa, mungkin ada feedback dengan poin pertama ini? Yes, aku sangat-sangat setuju dengan poin nomor 1, di mana ketika kita punya sesuatu hal yang kita inginkan, itu memang kita harus benar-benar membreakdown. Kita tuh sebenarnya apa sih yang kita inginkan, dan itu kita sesuaikan dengan kita ukur dengan kemampuan kita dan sampai mana kita sudah mempelajari itu. Maksudku, iya kita harus rasional juga dong. Ketika misalnya nih aku punya keinginan sebagai pilot, kan nggak mungkin ya. Karena saya sudah, ini kan saya nggak mungkin ini dong. Jadi harus tetap rasional. Kalaupun orang kayak selalu bilang gantungkan mimpimu setinggi langit. Nah, aku tidak terlalu setuju dengan itu. Karena kita juga harus berpikir secara rasional juga. Kayak kira-kira ini bisa nggak saya capai? Kalau misalnya ini saya punya impian untuk besok saya mau jadi manajer di coach shop, masih bisa kan? Masih bisa nih. Tapi kalau jadi pilot, jadi dokter, nggak mungkin dong. Pasti itu tidak. Nah, jadi menurut aku benar, kita breakdown dulu, kita tentukan dulu apa sih mau kita, apa sih yang kita. Dan itu, ini kita ngomongin soal ini nggak pekerjaan ini aja, atau pekerjaan bebas sih sebenarnya. Iya gitu. Kalau dari aku poin nomor 1 itu sih. Oke, dari Mbak Rosa. Good banget. Jadi pilot, jangan dulu pilot. Jadi intinya rasional ya intinya ya. Yes, betul, rasional. Terus, ketahui skill dari diri sendiri juga gitu ya. Betul, diukur. Oke, sekarang yang kedua, pilih perusahaan atau individu tempat Anda ingin bekerja. Ini yang dimaksud dari pilih perusahaan dan atau individu tempat Anda ingin bekerja ini harus apa dulu Mbak dari Mercu? Kalau menurutku sih dari skill yang kita punya ya, apa yang kita bisai, apa yang kita, misal skill kita itu apa, biasanya kita pengennya ke perusahaan itu. Misal IT nih ya, aku pengennya di perusahaan yang bidang IT gitu lah ya. Itu biasanya, tapi biasanya itu ketika kita menginginkan itu terkadang itu nggak tidak sesuai apa yang ada di bidang kita gitu loh. Misal di perusahaan itu ya kita tentukan itu memang sesuai skill kita, tapi pada kenyataannya perusahaan itu yang kita dapatkan terkadang bukan sesuai skill kita. Ya kita namanya juga mencari pekerjaan ya. Perusahaan apapun pasti memilih-milih seperti kita memilih-milih perusahaan, dan perusahaan juga akan memilih-milih karyawannya lah. Jadi menurutku memilih perusahaan itu tergantung diri kita sendiri, kita maunya apa dan nanti kita sesuaikan skill kita. Oke. Jadi pada intinya lebih bijak untuk memilih gitu ya. Iya. Oke, yang ketiga, pelajari calon tempat kerja Anda, misalnya kebijakan personil dan peluang promosi yang ada. Ini kalau dari saya pribadi mungkin sebelum kita melamar ke sebuah perusahaan mungkin harus menggali dulu sistem ataupun manajemennya ya. Jadi biar tahu kira-kira pekerjaannya di perusahaan itu tuh kayak gini. Terus gimana cara saya bisa beradaptasi di perusahaan tersebut gitu. Jadi ketika suatu saat aku masuk ke perusahaan tersebut, aku udah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di lingkungan perusahaan yang baru tersebut. Itu sih dari poin ketiga. Lalu lanjut ke poin keempat, dengan menganalisis diri Anda, bakat Anda, dan kecakapan Anda, tentukan apa yang dapat Anda tawarkan dan rencanakan cara dan sarana untuk memberikan manfaat, jasa, pengembangan, dan ide-ide yang Anda yakin akan berhasil Anda sampaikan. Menganalisis diri Anda atau bakat Anda. Jadi Mbak Rosa gimana?
Sebenarnya hampir relate ya sama yang poin nomor 1, dimana kita juga tadi kan mengukur kemampuan kita. Kita ngelis nih apa aja sih yang kita bisa. Seperti apa yang dikatakan sama Mbak Cum, perusahaan kan juga pilih-pilih. Nah kita kan juga pilih-pilih. Tapi sebenarnya kita juga punya hak loh untuk menawarkan skill kita. Kita mau di offer sama apa aja sih. Nah itu tergantung sebenarnya ya, tergantung dengan yang namanya kerja tuh masing-masing orang tuh punya tujuan. Jadi kerja tuh ada kok orang yang memang kerja tuh tujuannya cari uang, ya memang cari uang yang besar. Ya iya sih. Terus ada juga yang tujuannya belajar dimanapun, pokoknya nggak apa-apa, pengalaman kayak pengalaman. Atau ada yang kerja emang nyari pride. Nah itu harus kamu harus bener-bener ini nih, kalau memang kamu maunya yang gaji yang gede ya kamu harus kesana. Jadi itu selaras gitu loh guys, selaras dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita mau. Makanya penting untuk nge-breakdown satu persatu. Kita punya apa, kita bisa offer apa ke perusahaan. Ya sama aja sih sebenarnya, jangan tanya doang apa yang dikasihkan perusahaan kamu, tapi kamu bisa ngasih apa ke perusahaan. Kalau kamu dikasih segitu, kamu ngasih bisa uptin balik ini balik-baliknya. Karena kan kehidupan tech and give. Ya benar. Semuanya semua hubungan tech and give. Gitu. Oke, lanjut ke poin kelima. Lupakan kata pekerjaan, lupakan ada lowongan atau tidak, lupakan basa-basi. Anda punya pekerjaan untuk saya. Berkonsentrasilah pada apa yang ingin Anda berikan. Nah, di poin kelima ini mungkin disampaikan Mbak Rosa tadi, Iya. tapi menurut Mbak Kum mungkin ada penjelasan yang lebih detail. Sama sih, sama kayak Mbak Rosa tadi ya. Kita itu kita bisa memilih-milih dan kita bisa, istilahnya kita itu pengen apa sih gitu kan di perusahaan itu. Nah, kita dari situ kita itu kayak perusahaan kan pasti memberi kesempatan, tapi di kesempatan itu juga kita harus buktiin gitu loh, kita bisa kasih apa ke perusahaan, bisa buat perusahaan itu lebih maju atau gimana kan, itu kita harus kasih. Kalau kita cuma mau yang diberikan perusahaan banyak atau feedbacknya ke kita itu lebih banyak kayak gitu, tapi kalau kita nggak bisa ngasih timbal balik kan ya sama aja Ya, gitu. benar. Jadi ya kita harus sesuaiin kita maunya apa, tapi kita juga harus bisa ngasih timbal baliknya itu tadi ke perusahaan kayak gitu. Ya benar. Jadi intinya apa yang kita kasih pasti akan kita dapatkan juga Iya. gitu kan ya. Gitu. Oke. Yang poin keenam, setelah menyusun rencana di kepala Anda, ungkapkan rencana tersebut pada sehelai kertas dalam format yang rapi dan terperinci. Kalau saya dulu mau setelah melakukan riset tadi, setelah melakukan riset terhadap perusahaan, memang saya catat semuanya biar ya namanya manusia ya pasti ada lupanya atau ada gimananya gitu. Jadi penting banget untuk menuliskan semua data yang telah kita dapat untuk dicatat dalam kertas biar kita dapat menguasainya dengan baik dan benar gitu. Benar gitu. Terus lanjut ke nomor 7. Serahkan resume Anda kepada orang yang berwenang mengambil keputusan. Setiap perusahaan mencari orang yang dapat memberikan sesuatu yang bernilai, berupa ide, jasa, maupun koneksi. Setiap perusahaan memiliki ruang untuk orang dengan rencana tindakan pasti yang akan menguntungkan perusahaan. Ini sebenarnya karena buku terjemahan Iya, ya. jadi agak kayak apa nih produksinya ini ya, balik lagi, orang kan yang butuh kerjaan juga banyak, perusahaan tuh pasti juga akan pilih-pilih juga. Dan ketika kita nggak punya value, apa nih yang kita mau, ya perusahaan ngapain gitu. Iya. Ya dari sisi resume aja gitu, resume aja kalau misalnya resume biasa aja menarik. menarik ya ngapain kita coret lah langsung. Maka dari itu mungkin kita maknai nomor 7 gitu aja ya. Nomor 7 kita maknai sebagai kayak bagaimana resume kita terlihat baik, apa yang sudah kita kumpulkan tadi bisa terbaca dengan baik, itu dengan mungkin meminta orang untuk mengevaluasi dan juga mereview apa yang, jadi kan biasanya pendapat orang lain kan juga lebih ini kan, kalau kita ngaca punggung kita sendiri nggak bisa. Jadi kayak minta tolong orang, lihatin dong ini mana sih yang ini yang salah atau yang kurang kayak gitu. Itu Ya, sih. benar. Jadi minta pendapat ke orang lain yang lebih Betul. yang lebih bisa Mungkin diandalkan. lebih gitu. punya pengalaman Ya, gitu benar. kan ya. Gitu. Oke, itu dari materi cara mendapatkan posisi yang benar-benar Anda inginkan. Di buku ini cukup sangat membantu buat rekan-rekan yang mungkin pengen masuk ke sebuah perusahaan terus bingung caranya gimana sih gitu. Mungkin buku ini bisa dibeli atau dibaca atau pinjam
Bisa. Ke sini. Oke, sekian bedah buku kali ini dari saya Arzina. Saya